Hai sahabat YKB, salam jumpa kembali dalam acara Injil dalam Melodi bersama saya, Pendeta Leonie Limbong. Lagu yang saya mainkan barusan merupakan potongan bagian akhir dari lagu Holy, 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 Lord God Almighty, atau dalam buku Kidung Jemaat yang diterjemahkan oleh Yamuger berjudul Suci, Suci, Suci. Penulis lagu himne Suci-Suci adalah Reginald Heber. Heber adalah seorang uskup gereja Anglikan. Dia berkebangsaan Inggris. Heber sendiri lahir dari keluarga yang cukup berada dan berpendidikan. Sejak kecil Heber dikenal sebagai seorang anak yang cerdas. Pada umur 7 tahun, Heber berkesempatan untuk menerjemahkan beberapa karya klasik yang berbahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Dan pada saat itulah Heber mulai mengembangkan minat dan karya-karya sastra. Heber juga pada akhirnya berteman dengan salah seorang novelis, penulis sejarah dan sastrawan yang berasal dari Skotlandia yang bernama Sir Walter Scott. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Heber kemudian menjadi pendeta dan selama 16 tahun dia melayani di gereja yang didirikan oleh ayahnya di sebuah desa yang bernama Hotnet, Inggris. Sebagai seorang yang mencintai dunia sastra, Heber tergerak untuk menuliskan himne-himne karena dia merasa prihatin dengan lagu-lagu atau nyanyian umat di gereja pada saat itu yang kurang berkembang. Salah satu kerinduan Heber adalah ia ingin membuat buku lagu yang berisi himne-himne yang sesuai dengan tahun liturgi gereja. Namun ternyata uskup gereja saat itu tidak setuju dengan cita-cita Heber tersebut karena masalah politik dalam gereja Anglikan. Namun hal tersebut tidak memadamkan keinginan Heber untuk tetap berkarya dalam menciptakan himne-himne gereja. Walaupun pada saat itu himne-himne yang ia ciptakan hanya digunakan di gereja di mana tempat Heber melayani. Heber melayani di Hotnet sejak tahun 1807 hingga tahun 1823. Pada tahun 1823, ia ditugaskan ke Kalkuta, India. Dalam masa pelayanan Heber dikenal sebagai seorang yang sangat sabar. Dia juga seorang yang baik hati dan memberikan perhatian kepada kaum miskin dan kaum lemah. Heber kemudian menjadi uskup di Kalkuta hingga tahun 1826 dan dia wafat di sana. Seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa Heber mulai menulis himne-himne ketika dia masih di Hotnet, Inggris. Namun buku himne pertamanya ternyata baru dipublikasikan oleh istrinya yang bernama Amelia Heber setelah kematian Heber. Pada tahun 1827, Amelia Heber menemukan 57 himne karya Heber pada sebuah kotak tua yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Dan kemudian karya-karya Heber pun dipublikasikan dalam buku Hymns Written and Adapted to Weekly Church Services of the Year, yaitu buku himne yang ditulis dan diadopsi untuk pelayanan tahun gerejawi. Salah satu himne yang merupakan karya dari Heber adalah Holy, 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 Lord God Almighty, atau dalam buku Kidung Jemaat diterjemahkan dengan judul Suci, Suci, Suci. Awalnya, himne ini diciptakan untuk Minggu Trinitas. Dalam tahun liturgi, Minggu Trinitas adalah minggu yang dirayakan sesudah Minggu Pentakosta. Namun dalam perkembangannya, himne ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pujian kepada Allah Tritunggal yang bisa dipakai pada hari Minggu seperti biasa. Yang menarik dari teks himne yang ditulis Heber ini adalah di mana keempat baitnya dari lagu Suci-Suci dalam teks bahasa Inggris, rima dari kalimat diakhiri dengan bunyi yang sama, yaitu berbunyi I. Pada bait yang pertama, Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty.
God in three persons, blessed Trinity. Pada bait yang kedua, Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea, cherubim and seraphim falling down before thee, who wert and art and evermore shall be. Pada bait yang ketiga dan bait yang keempat pun demikian, selalu berbunyi I. Namun, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Yamuger memang tidak terlihat karena merupakan sebuah terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan proses penterjemahan juga sangat tidak mudah dari bahasa asli ke dalam bahasa Indonesia. Himne suci-suci ini teksnya diadaptasi berdasarkan Wahyu 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan kalimat suci, suci, suci atau kudus, kudus, kudus disebutkan pada ayat yang ke-8. Demikian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Pengungkapan kalimat suci-suci kepada Allah Sang Tritunggal diungkapkan dalam tiap baitnya. Pada bait yang pertama, dalam bahasa Indonesia diungkapkan bahwa kita sebagai manusia memuji kebesaran Allah Tritunggal yang Maha Pemurah dan Perkasa. Pada bait yang kedua diungkapkan bagaimana semua kaum kudus dan para malaikat pun memuji kebesaran Allah. Pada bait yang ketiga diungkapkan orang yang berdosa tidak dapat melihat wajah kemuliaan Allah. Namun Allah Sang Tritunggal tetap memiliki kuasa dan kasih yang murni bagi seluruh ciptaannya. Dan pada bait yang keempat ditutup dengan sebuah ungkapan di mana semua makhluk yang ada di bumi memuji kebesaran Allah. Dalam lirik dari nyanyian suci-suci ini juga tersurat konsep Trinitas khususnya pada bagian bait pertama dan bait keempat pada kalimat terakhir, di mana di situ dikatakan Allah Tritunggal, agung namamu. Atau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris, God in three persons, blessed Trinity. Salinan manuskrip himne suci, suci, suci sampai saat ini masih disimpan di perpustakaan Inggris, British Library. Dan salinan tersebut diyakini merupakan tulisan tangan dari Heber sendiri ketika ia berkorespondensi kepada pendeta Henry Hart Milman, dan kemudian Milman pun menyumbangkan manuskrip ini ke British Library pada tahun 1864. Bagaimana dengan melodi dari lagu Suci-Suci Suci? Melodi dari lagu Suci-Suci ini ditulis oleh seorang komposer bernama John Bacchus Dykes. Dykes sendiri adalah seorang pendeta dan dia juga seorang sarjana musik. Dykes lahir di Hull, Inggris pada tahun 1823 dan meninggal pada tahun 1876. Dykes lahir dan dibesarkan dari keluarga yang terpandang. Ayahnya yang bernama William Hugh Dykes adalah seorang pembuat kapal dan kemudian dia menjadi seorang bankir. Pada umur 10 tahun, Dykes menjadi organist di sebuah gereja di Meiton yang bernama Gereja Saint John, di mana pamannya juga menjadi organist di gereja tersebut. Dan ternyata kakeknya lah yang mendirikan gereja tersebut. Sebagai seorang penulis lagu himne, Dykes berkarya menciptakan sekitar 300 lagu untuk himne. Selain itu, ia juga menerbitkan tulisan-tulisan tentang khotbah, resensi buku, dan artikel-artikel musik gereja. Karya-karyanya tersebut kemudian menunjukkan bahwa Dykes adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang luar biasa. Salah satu lagu yang ditulis oleh Dykes adalah melodi untuk himne Suci-Suci Suci. Melodi untuk himne tersebut diberi nama Nisea. Kata Nisea mengingatkan kita pada konsili Nisea, yaitu konsili yang dilakukan pada masa Kekaisaran Romawi pada tahun 325 Masehi
yang dilakukan oleh para uskup atau bapak gereja dari seluruh dunia di kota Nisea, atau sekarang disebut dengan kota Iznik. Pada konsili tersebut dirumuskan pemahaman gereja tentang Trinitas, dan salah satu warisan konsili Nisea sampai saat ini adalah pengakuan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan dalam ibadah minggu kita. Dykes menulis melodi suci memang ditujukan untuk himne yang ditulis oleh Heber tersebut. Dalam perkembangannya, teks serta melodi dari himne suci yang diciptakan oleh Heber dan Dykes ini menjadi salah satu lagu yang sangat terkenal dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dikenal oleh banyak orang dari segala abad dan tempat. Sahabat YKB, demikian Injil dalam melodi kali ini. Semoga berkenan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.